Kembali lagi di GGIID. Kali ini saya akan menjelaskan update Stable Diffusion versi 1.6. Apa yang berubah? Banyak sekali perubahan dari 1.6 ini. Yang paling penting adalah kecepatan dari hasil membuat gambar itu lebih cepat. Dan ada juga yang memberikan testimoni seperti ini menggunakan VGA 3 GB yang harusnya minimalnya adalah 4 GB bisa membuat Full HD menggunakan low VRAM, ya seperti itu contohnya. Jadi apakah layak kalian mengupdate dari 1.51 ke 1.6? Oke, untuk itu kalian coba lihat video ini untuk mendapatkan perbandingan versi lama atau versi terbaru 1.6 ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Yang pertama, untuk melihat versi Stable Diffusion kalian atau A111 kalian, caranya melihat versinya itu di sini. Seperti ini. Dan jika kalian mengupdate, nanti ada seperti update yang seperti ini. Nah, ini menandakan dia sedang mengupdate. Lalu bagaimana cara untuk memberikan auto update atau mengupdate dari versi lama ke versi baru seperti ini? Nah, sebenarnya caranya udah ada di video 9, video yang ini, atau secara simpelnya kalian bisa menggunakan web UI userbat ini, kemudian edit. Nah, di bagian sini, di bawah sini, atau kalian bisa taruh dimanapun di sini juga bisa, seperti ini. Kalau kalian memberikan tulisan git pull seperti ini, maka dia akan menjadi auto update. Jangan lupa disimpan lalu menutup. Nah, setelah kalian auto update, lebih baik kalian hilangkan. Kenapa? Ya seperti ini contohnya. Sebenarnya saya ingin membuat video ini menunggu 1.6.1. Kenapa? Soalnya ya masih banyak error seperti ini. Entah ini punya saya atau emang dari updatean versi ini yang membuat ekstensi saya sebagian menjadi error. Kemarin malah lebih banyak. Terus kemudian saya update menyisakan ini saja yang error. Nah, untuk itu kembali lagi apakah layak 1.6 diupdate dari 1.51. Nah, oke, langsung saja kita masuk lagi ke pembahasan di rilisnya atau langsung di Stable Diffusionnya. Oke, seperti contohnya ini, kalau di rilisnya ini kalian bisa melihat, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Sebenarnya juga banyak yang mengalami hal-hal tersebut seperti HRSfix ini. Banyak juga yang mengalami error-error seperti ini. Seperti ini. Ya kan? Nah, kembali lagi pertanyaannya apakah layak? Menurut saya layak-layak saja mengupdate ke 1.6. Kenapa? Karena update yang di 1.6 ini selain lebih cepat, untuk SDSL juga lebih bagus. Oke, untuk itu saya akan jelaskan satu-satu apa yang berubah mulai dari menu. Seperti kalau dulu kan di sini ada menu untuk menyimpan prompt, memunculkan LoRa seperti itu. Namun yang versi terbaru ini dia tidak perlu memencet di sini, namun langsung bisa memencet LoRa seperti ini. Jadi LoRa-nya tuh langsung kelihatan di bar atas ini, di menu-menu sini. Kalau sebelumnya kalian pasti bingung LoRa-nya di mana ini? Bagaimana cara memunculkan LoRa? Kalau kalian tidak pernah menonton video tentang LoRa pasti kebingungan. Kalau sekarang kalian tinggal melihat atau membaca seperti ini kan mengerti, oh LoRa di sini. Jadi tinggal dipencet LoRa. Lalu kemudian jika kalian membagi LoRa dalam folder-folder, nah untuk memunculkannya kalian pencet yang ini. Seperti punya saya ini, banyak sekali folder-folder yang saya masukkan ke dalam sini. Jadi istilahnya seperti ini. Kalau saya pencet, nah dia masuk ke foldernya atau LoRa yang ada itu tergantung dari folder yang saya pencet tersebut. Oke? Jadi untuk memunculkan seperti ini. Untuk apa? Ya untuk memisahkan. Misalkan kalian ingin menemukan LoRa lebih cepat daripada kalian menulis seperti ini. Nah, seperti ini kan. Ini kelamaan. Tinggal kalian misalkan pencet solder ini, terus kemudian seperti ini, milih foldernya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian
Di sebelahnya ada checkpoint. Nah, di checkpoint ini juga bisa kita atur. Jika sebelumnya kita tidak bisa mengatur, sekarang di sini ada tombol seperti ini, edit metadata. Nah, di sini bisa kita berikan deskripsi, ataupun juga ketika kita melewat model ini yang ini kita bisa langsung memberikan VAI-nya. Jadi kalau kita memilih model ini, VAI-nya pasti langsung terpasang ini. Jadi kalau kita ingin, oh yang ini pakai VAI yang ini pakai VAI yang ini, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu ketika kita meload ini, kita memilih VAI-nya lagi. Jadi tidak perlu seperti itu, tinggal kita pilih modelnya, langsung VAI-nya mengikuti apa yang sudah kita setting di sini. Jadi lebih gampang. Kemudian di bagian PROM ini, kalau kemarin di video sebelumnya saya menjelaskan tentang PROM, cara mengganti style, menyimpan style, dan mengedit style. Nah, kalau sebelumnya kita kan bisa memunculkan seperti ini, lalu kemudian menggenerate. Nah, seperti ini contohnya. Walaupun di sini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ini kita bisa membuat gambarnya seperti ini kan. Tidak perlu dimasukkan ke sini. Dan waktunya berkisar sekitar 5 detik seperti video saya sebelumnya. Atau kalau di HRS itu sekitar 30 detik. Jadi kembali lagi, mungkin kalau VGA kalian VRAM-nya gede, kemungkinan tidak terasa ininya. Ya walaupun kalau di HRS pasti terasa lah. Apalagi ditinggikan sampling step-nya. Seperti itu kan. Namun ini membantu sekali untuk yang VRAM-nya rendah seperti ini. Jadi pilihan kembali lagi kepada kalian, apakah ingin melanjutkan ke 1.6 atau tetap memakai yang 1.51. Nah, kemudian jika kita ingin memunculkan PROM yang di sini seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya, di tutorial menyimpan yang saya sebutkan tadi, kalau dulu kan ada pilihan menu di sini. Nah, sekarang kita pakainya yang tombol yang ini, Edit Style. Ini lebih bagus menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengeditnya tuh seperti manual yang seperti dulu, seperti ini. Style yang ini kita edit seperti ini kan, ketika saya menjelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang editnya itu sudah ada di bagian sini. Seperti ini. Jadi contohnya seperti ini untuk memunculkan. Kalau kalian memiliki jumlah style yang kalian simpan banyak sekali, tinggal dipilih, kemudian memunculkan seperti ini. Nah, jika ingin menampilkan di bagian PROM, kita tinggal memencet tombol yang ini. Ini kan harusnya kan ada di menu di sebelahnya, di bawahnya generate sini kan. Namun sekarang diganti di sini. Jadi seperti ini, nanti di sini hilang dan muncul di sini. Kemudian ketika ingin mengedit ya tinggal kita edit seperti ini, kita tambahkan apa, seperti itu kan. Seperti ini, lalu bisa kita simpan ataupun juga bisa kita delete. Jadi delete-nya tuh nggak seperti yang tadi membuka inilah, setelah mengedit dari notepad lah, jadi tinggal langsung dari sini. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk menambahkan gimana? Menambahkan juga sama, tinggal kalian masukkan sesuatu, misalkan seperti ini, kita tambahkan seperti ini, kita simpan. Nah, nanti dia akan bertambah di sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita, misalkan kita edit ya, tinggal kita pilih, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi ini dan ini kan beda kan? Salah. Kita lihat kalau ini, kita hapus, kita simpan. Nah, jadi nanti perbedaannya di ini dan ini ada tambahan ini. Nah, misalkan seperti itu. Untuk menyimpan dan memunculkan kembali atau mendelete style-style yang telah kalian buat. Kemudian ada sesuatu yang seru. Di sini kita bisa menggunakan refiner. Padahal refiner ini kan untuk SDSL kan. SDSL yang menggunakan refiner seperti ini. Namun kita bisa memakainya. Misalkan saya akan membuat ref animated seperti ini. Oke, saya sudah mengganti menjadi model ref animated. Kalian mengerti kan, ref animated adalah
model yang 3D. Ya, seperti itu. Kita tambahkan mungkin seperti ini. Kita coba buat. Oke, mungkin seperti ini. Nah, lalu apa yang ingin saya tunjukkan? Jadi contohnya seperti ini kan. Kemungkinan kalau kita membuat seperti ini di realistis, kebanyakan realistis tidak bisa membuat gambar yang seperti ini. Untuk itu kita pertama kali memakai ref animated, kemudian kita memilih checkpoint realistis untuk menggunakan refinernya menjadikan gambar ini menjadi realistis. Jadi seperti ini. Ini coba saya turunkan seperti ini. Kita pakai sheet yang sama. Apakah bisa? Nah, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, perbedaannya seperti ini. Dia mengikuti checkpoint yang digunakan menjadi refiner. Ya, walaupun ini mungkin gambarnya kurang jelas, tapi kan sepertinya lebih berubah ke realistis gambarnya. Seperti itu kan. Dan waktunya bertambah berapa detik karena ini kan kita seperti menggunakan 2 checkpoint. Pertama kita menggendari gambarnya dengan ini, kemudian di refine dengan menggunakan checkpoint yang ini. Nah, apakah worth? Ya, tergantung kalian. Jika kalian ingin membuat atau mixing sesuatu tanpa kita perlu checkpoint merger seperti ini, kita bisa memixing dengan refiner ini. Seperti itu. Atau mungkin gara-gara ini sheetnya tetap. Coba kalau kita bikin random seperti ini, bagaimana hasilnya? Oke, seperti ini kira-kira hasilnya. Duh, kenapa sih? Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Dia lebih ke realistis wajahnya. Ataupun ya pokoknya seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan refiner yang sama-sama 1.5. Oh, kemudian kemarin saya juga menunjukkan kalau tidak salah menggunakan SDSL, namun mencoba refinernya 1.5 ternyata gambarnya itu menjadi pixel atau TV yang kesemutan. Jika kalian menonton video sebelumnya, karena saya kan menyebutkan tidak bisa mencoba, takutnya PC saya crash. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke kita bahas high-res saja lah. Ini kita hilangkan. Ini kita bikin gambarnya balik lagi seperti ini saja. Nah, ini kalau ini menggunakan ini. Ya, walaupun ini bisa kemungkinan karena saya mencampurkan sebagian anime atau apa mungkin. Nah, jika kalian menggunakan seperti apa ya? Mungkin seperti Magic Realistis ini mungkin. Karena dia tidak ada fantasinya, jadi susah untuk membuat sayap ini atau bagaimana. Kemungkinan seperti itu, maka digunakanlah yang tadi refiner ini dengan model yang berbeda. Tapi tergantung, ya pokok istilahnya kalian coba-coba saja. Bisa atau tidaknya model kalian, misalkan ingin membuat anime, tapi dari base realistis, jadi ininya refinernya nanti diganti menjadi anime, namun di sininya realistis. Jadi intinya kita menggunakan model mixing kita, namun jika ada kekurangan, kita bisa menggunakan sebagai refiner saja, kemudian kekurangan itu kita ambil dari model lain. Jadi intinya seperti itu, tergantung kalian lah memainkan refiner ini digunakan seperti apa. Oke, kemudian untuk high-res wig tadi, kan ini standar high-res wig. Sama halnya, jika kita menggunakan refiner ini tadi, high-res wig juga ada menu tambahan untuk yang sekarang. Oke, di sini kan belum ada kan model untuk high-res wig model yang berbeda. Nah, ini kita bisa munculkan seperti ini. Kita masuk ke bagian setting, soal page, kemudian kita cari checkpoint seperti ini. Kemudian kita cari, nah di bagian bawah sini, nah kita menemukan yang seperti ini, high-res wig show high-res checkpoint ensemble selection. Ketika kita mencentang ini, kemudian mereload UI, apply setting baru reload UI. Nah, ketika sudah seperti ini, kita pencet high-res wig, maka di sini ada high-res checkpoint. Oke, jadi seperti itu, hampir sama seperti refiner tadi.
Kemudian di sini sampling metodenya juga bisa kita pilih yang berbeda. Jadi high-res-nya menggunakan 2 high-res. Fungsinya mungkin hampir sama seperti refiner ini. Seperti itu. Kemudian untuk ininya bisa kalian coba sendiri. Nanti saya tidak akan menunjukkan. Seperti itu. Namun intinya hampir sama dengan refiner ini. Apakah berbeda? Ya berbeda. Kalau refiner ini kan kita tidak perlu menggunakan high-res switch kan tadi. Nah kalau ini yang namanya high-res switch kan kita perlu menggunakan high-res. Jadi ya waktunya pasti lebih lama lah seperti yang di video sebelumnya. Kalau normal tadi seperti ini high-res-nya tidak dimunculkan seperti ini kan 5 detik, kalau pakai high-res kan jadi 30 detik. Apalagi kalau pakai 2 high-res gini ya mungkin tambah sedikit atau mungkin sama. Bisa kalian coba sendiri dan beritahu saya hasilnya di komentar. Menurut kalian yang lebih bagus tuh pakai refiner atau pakai high-res checkpoint seperti ini. Oke. Kemudian apalagi yang baru di update ini? Yang baru juga di sini kita bisa memunculkan atau memilih membuat sheet itu dari banyak source. Seperti ini. Kalau tadi checkpoint kita sekarang mencari GPU. Oke. Nah, di sini sheet yang bisa kita buat sekarang memiliki banyak pilihan antara GPU, CPU, atau NV. Nah, apa gunanya? Ya, jadi beda proses ini, beda sheet yang dihasilkan. Jadi kalau istilahnya kalian mencantumkan sheetnya, namun jika ininya tidak sama atau berbeda dari settingan yang kalian pakai, maka kemungkinan gambar yang dihasilkan di text to image juga akan berbeda. Jadi seperti itu. Jadi sekarang sheet ini memiliki banyak perbedaan dalam pembuatan atau penentuan dari gambar yang dihasilkan. Oke, jadi seperti itu tadi sheet. Terus kemudian ada lagi menu-menu yang ada di bawah ini. Kalau kemarin kan besar-besar tulisannya. Namun sebenarnya sama saja. Ini juga sama seperti menu-menu yang ada di 1.51. Seperti contohnya ini open image, save image, zip image, ini tuh image to image, terus ini to inpin, kemudian extra tab. Ya kalau kalian hover seperti ini kan kelihatan extra, terus habis itu inpin. Jadi seperti itu. Jangan bingung, ini cuman ganti saja lebih simple, lebih tidak makan tempat atau ya istilahnya seperti itulah daripada yang besar-besar. Namun jika kalian bingung atau ingin yang besar-besar, ya pakai 1.51. Jadi balik lagi kenapa saya ini sudah lama sekali yang padahal di sini kan sekitar bulan 5 kan. Kenapa baru saya up sekarang? Ya saya menunggu. Sebenarnya kalau yang versi 1.6 atau belum ada satunya seperti ini, kebanyakan itu masih ada errornya seperti yang saya jelaskan tadi kan. Seperti error seperti ini gitu kan. Siapa tahu kalau versi 1.61 itu dia sudah lebih stabil atau lebih ada pembaruan. Ya bisa saja mungkin karena ini two shot ini lama tidak diupdate. Jadi ketika saya update extension, check for update seperti ini, dia tidak ikut di fix atau dibenarkan. Karena kan extension ini kan bikinan orang lain berbeda dengan yang membuat A11 seperti itu kan. Jadi ya kemungkinan ini errornya karena tidak diupdate, jadi seperti itu. Atau mungkin kalau ini additional network seperti ini ya kalau kalian sering memakai atau mungkin ini errornya di tempat saya saja gitu kan. Additional network yang ini seperti ini, LoRa yang di sini. Nah, karena LoRa saya sering pakai yang ini jadi saya tidak begitu ini memperhatikan ini. Namun bisa saja mungkin kalian kalau ada error dan penting sekali bisa menghapus ekstensinya. Di bagian extension sini kalian hapus dulu. Atau kalau tidak ingin seperti soft install ulang atau install ulang yang tidak sepenuhnya bisa kalian hapus fanverb ini. Mungkin bisa membetulkan apa yang terjadi error-error pada di sini. Ya balik lagi kepada kalian. Apakah kalian ingin mengupdate ke 1.6? Atau kalau sudah terlanjur ya kalian bisa downgrade lagi ke
1.5 sekian lah. Jadi seperti itu. Namun yang disayangkan kalau tidak 1.6 adalah kecepatan ini akan hilang. Ya, mungkin untuk yang VRAM gede sih nggak masalah gitu kan, karena generate-nya sudah cepet gitu. Namun untuk yang VRAM rendah lebih baik memakai yang 1.6. Oke. Kemudian juga jika kalian menginstal Stable Diffusion-nya sudah lama sekali, di bawah sini ada tulisan Torch versi 2. Nah, jika kalian masih memakai Torch versi 1.3 kalau nggak salah, 1.31. Jika kalian menginginkan caranya mengupdate dari 1.31 ini ke 2, bisa saya jelaskan di video yang berbeda. Karena di video-video saya sebelumnya saya memakai yang 1.31. Jika kalian perhatikan di bawah sini, kalau saya sempat men-scroll ke bawah seperti itu kan. Kenapa? Karena terus 2 ini exformer-nya juga lebih tinggi juga, jadi ya pasti lebih cepat juga lah. Kalian cek lagi apakah ini punya kalian masih 1.3 gitu kan. Kalau kalian request tinggal tuliskan di komentar, nanti saya jelaskan caranya mengupdate ke 2.0. Oke, ada yang kelupaan. Di sini saya lupa menyebutkan di bagian setting optimization ini. Kan kalau kita pakai Nvidia kan bisa memakai exformer. Namun di sini ada pilihan lain yang menurut saya hampir sama dengan exformer, yaitu SDP non-mem atau SDP skelet ini. Apa ini? Ini adalah sebagian proses yang kita gunakan dalam pembuatan gambar. Nah, kebanyakan kan kalau Nvidia memakai exformer. Namun di sini juga bisa menggunakan ini. SDP ini dibikin atau dikembangkan oleh Python sendiri. Jadi kemungkinan untuk VGA sejenis yang bukan Nvidia seperti itu kan tidak punyai proses untuk mempercepat gambarnya. Nah, untuk proses mempercepatnya bisa digunakan SDP atau SDP non-mem ini. Atau kalau kalian ingin mempelajari lebih jauh tentang cross attention optimization, kalian bisa membuka link ini. Nanti linknya saya taruh deskripsi yang dijelaskan apa itu exformer atau ini SDP tadi, SDP non-mem. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin bisa membantulah untuk orang-orang yang bukan memakai VGA hijau alias Nvidia. Oke. Kira-kira itu saja. Jadi bisa kalian mainkan. Siapa tahu membantu juga pemercepatan dalam pembuatan gambar. Lah, pokoknya itu intinya. Oke, saya kira itu saja yang kelupaan. Ada yang kelupaan lagi. Jika kalian ingin memakai SDP atau SDP non-mem ini, harus menggunakan PyTorch versi 2.0. Kalau di bawahnya itu ini tidak muncul. Atau ada tulisan apa ya? Bentar, tulisan seperti ini. No SDP backend atau ya seperti inilah. PyTorch versi berapa? Jadi perlu di-upgrade 2.0. Jadi kenapa saya tadi menyebutkan jika kalian memakai versi 1.3, jika kalian ingin mengupgrade ke 2.0, kalian bisa memberitahu saya dan akan saya jelaskan caranya. Oke, jadi seperti itu. Ini pilihan untuk mempercepat generasi gambar. Lumayan lah. Ya, saya kira itu saja. Tinggal kalian coba-coba sendiri. Lalu jika ada sesuatu yang tidak kalian pahami dari yang saya jelaskan, bisa kalian tanyakan di komentar. Oke, segitu saja. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, dan nantikan video saya selanjutnya.